Hai semuanya, selamat siang, apa kabar? Ya, kali ini kamu tidak akan sia-sia buang waktu. Kenapa? Karena dia akan mendekat. Kita akan lihat seseorang yang akan mendekat pada kamu dari energi yang terbaru ya. Ambil sisi baiknya saja dari bacaan ini karena tidak hanya harus resonate ya teman-teman. Berarti ya nggak semuanya bisa klik dengan keinginan kamu. Kita akan lihat untuk ciri-ciri orang yang datang sama kamu. Di sini aku akan ambil 8, tapi aku tidak akan buka langsung ya. Ini adalah bentuk koneksinya. Nanti kita akan buka. Lalu di sini aku ingin membuka penantian kamu tidak akan lama dikarenakan orang ini. Ada kartu Heart, Tower, dan Bouquet. Seseorang secara independen ini memang suka banget sama kamu. Seseorang ini yang aku bisa lihat ya, dia memberikan sesuatu yang positif. Intinya memberikan kebahagiaan, kesenangan, kejutan buat kamu. Dan aku ngelihatnya seseorang ini tuh sedikit ambisius. Lalu aku melihat dia tuh penuh dengan gairah sama kamu. Yang pasti secara body, secara perawakan, dia adalah seperti ini ya orangnya. Jadi seseorang yang memang memenuhi kriteria cinta kamu secara pribadi. Dan ya, memang ini adalah kejutan. Kemudian kita lihat dari jiwanya dia. Kan? Kita akan lihat dari jiwa. Kita akan lihat dari jiwanya dia seperti apa. Oke. Dia bisa seorang pria atau dia adalah divannya maskulin ya, teman-teman. Dia adalah orang yang mandiri, sangat independen banget, dan dia nih memang orangnya dominan. Dia suka menganalisa sesuatu dengan detail. Kemudian dia banyak menggunakan otak kiri ya. Jadi dia tuh suka segala sesuatu yang sistematis, berhitung, dan lain-lain. Pintar dalam studi, biasanya begitu. Kemudian orangnya tuh ribet ya. Orangnya tuh agak ribet. Banyak yang bilang dia ini adalah playboy atau player. Kemudian ya mungkin suka berbohong hal-hal kecil ya untuk menyenangkan diri kamu tujuannya. Kemudian di sini aku ngelihatnya orangnya itu agak agak susah untuk mempercayai seseorang. Dia punya reputasi yang bagus dalam pekerjaan. Kalau dalam pekerjaan ini bagus banget ya. Dan dia tuh orangnya detail. Dan dia tuh merasa kayak, oke, aku tuh harus bersaing. Aku nggak mau dianggap rendah sama seseorang. Yang aku bisa bilang sih dengan reputasi dia itu bagus. Lalu di sini dia punya fantasi ya, maksudnya punya daya hayal yang tinggi. Dia bukan tipe-tipe orang yang mencari tenar, tetapi dia pengen kelihatan yang kayak punya power gitu loh. Di sini aku bisa lihat banyak sekali ya energi dari Scorpio,
kemudian Pisces, Cancer, lalu sebentar. Di sini ada Aquarius, Gemini, Sagittarius. Itu yang baru keluar. Kemudian kita lihat untuk koneksinya kepada diri kamu. Koneksi dia terhadap diri kamu tuh seperti apa sih? Koneksinya terhadap dirimu. Book, Garden, Aku melihat ini kayak masih banyak rahasia ya. Entah hubungan kalian ini adalah hubungan tertutup atau hubungan rahasia, tetapi kayak masih dijaga sampai sekarang, bahkan sudah ada yang ending sebetulnya. Yang aku bisa cek di sini, eh orang ini itu tidak mudah untuk memperlihatkan rasa sayang. Dia kalau suka sama seseorang berarti orang itu benar-benar spesial. Dia adalah orang yang mandiri. Dia adalah orang yang secara pribadinya tuh menyenangkan, pekerja keras, dan dia memang mungkin dia terbiasa kayak bekerja di lapangan. Dia nggak biasa yang kerja di belakang layar ya. Dia sukanya aktif, ketemu sama orang, relasi. Kemudian dia adalah jiwanya tertutup. Tapi beda ya teman-teman. Dia ini orangnya tertutup tapi bukan berarti dia tidak punya relasi. Dia justru temennya banyak. Tetapi kayak apa ya? Karir atau dia ini bukan tipe yang menyenangkan kataku. Maksudnya bukan tipe yang kayak membawa banyak perubahan gitu. Orangnya stagnan. Ya, orangnya stagnan atau lebih seperti kayak gini loh. Dia selalu melihat sesuatu dari sisi negatif lah. Kayak gitu orangnya, energi bulan, energi bukan orang yang ceria juga aku ngelihatnya ya. Dan koneksinya sama kamu tuh mungkin kayak hubungan lama, hubungan tertutup, hubungan yang aku bisa bilang juga tidak jelas, atau hubungan yang baru mau dimulai lagi lah gitu. Kondisinya kamu sama dia di sini adalah belum ada waktu untuk ketemuan mungkin. Karena ini masih kayak rencana gitu ya. Aku bisa ngelihatnya. Pengen sekali ada pertemuan, secara gairah kalian, aku bisa acungi jempol, kalian sama-sama berhasrat dan bergairah dalam area cinta, area seks dan lain-lain tuh sangat bergairah. Kemudian kalian itu sebetulnya kayak apa ya, punya sisi pleasure sendiri gitu loh. Kalian tuh kayak pengen saling membahagiakan, ya. Dan kalau aku ngeliat di sini sih, kalian tuh sama kayak obat gitu loh. Jadi kalau nggak ada dia kamu sakit, kalau dia nggak ada kamu dia sakit. Rata-rata sih kalau aku lihat dari sini, dari divine-nya maskulin adalah dianya yang banyak sakit kalau nggak ada kamu gitu. Terus kita punya bottom of deck-nya ini ada kartu Fox ya. Kartu Fox nih, hubungan kalian itu sepertinya penuh dengan jebakan ya, manipulasi, penipuan ya. Karena dia ini orangnya charming, jadi kamu nggak nyangka kalau dia ternyata orangnya seperti itu. Ataupun ini bisa sebaliknya ya, kalian pernah punya masalah kayak dibohongin sama dia tapi kamu cinta gitu. Penuh manipulasi sih sebenarnya, karena orang ini tuh udah jago analis ya. Kalau orang udah jago analis atau observasi, dia bisa kayak menjadi seseorang yang memang benar-benar kamu mau gitu loh. Ini aku ngelihatnya sih banyak dari energi Sagittarius ya. Jadi kalau dalam pekerjaan itu oke sebetulnya, karena dia punya daya analisa yang besar. Tetapi kalau untuk ranah percintaan, ini bisa saja negatif, karena ya banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Mungkin dia sebetulnya bilang, sebenarnya ya misal nih, dia mau mengapresiasi seseorang, dia tahu kamu suka
Misalnya cowok yang high education, misalnya dia cuman lulusan sekolah menengah tapi dia bilang dia pernah kuliah, ya kayak gitu-gitu loh bohongnya. Adalah yang di mark up sama dia gitu ya teman-teman. Jadi kamu tuh kayak, emang lu pernah kuliah di mana gitu. Misalnya dia cuman kuliah di universitas swasta, bilangnya di UI. Ya, ya kayak gitu-gitu loh, teman-teman. Contoh, misal dia kerja posisi nih. Posisinya mungkin dia cuman trainer tapi jadi kepala cabang. Ya kayak gitu-gitulah, ya. Kemudian aku bisa melihat dia ini adalah salah satu apa ya? Orang yang bisa memberikan kalian sebuah solusi. Jadi kalian tuh kayak merasa terkoneksi banget sama orang ini. Walaupun sifatnya orang ini tuh kayak nggak bisa dipercaya gitu. Tapi dia punya sisi baik, dia tuh kayak memberikan kamu solusi. Di sini aku melihat dari energi dari Virgo. Ya, karena dia tuh sifatnya kayak melayani, memberikan kunci, jawaban gitu. Terus memberikan, kamu harus kayak begini gitu. Itu benar. Ya. Terus di sini aku ngelihatnya orangnya banyak sekali pertimbangan. Dia punya keinginan yang sebetulnya tuh dia juga bingung mau jalanin mana yang duluan. Orangnya itu multitasking, jadi kayak nggak bisa fokus ke satu bidang. Lebih tepatnya kayak ciri-cirinya itu dia kalau ngerjain satu selesai harus sama-sama selesai dengan yang lain, ya. Kemudian banyak pertimbangan, banyak ngerinya, terlalu berhati-hati. Lalu yang terakhir, dia ini adalah sisi yang setia sebetulnya kalau sebagai teman, ya teman-teman. Orangnya itu yang kayak tahu balas budi lah. Sekalipun dia punya sisi fox di sini, tetapi dia juga punya sisi dog dalam satu tubuh. Kadang dia bisa curang, kadang dia kalau memang kasihan banget, dia nggak tega sama kamu, atau dia kalau dia apa ya, ibaratnya gini, kalau dia melakukan sebuah kesalahan pasti kepikiran. Cuman masalahnya ya tinggal nunggu aja. Kalau seandainya dia bohong, ya kamu tinggal kayak pasang badan. Apa dia bisa pasang badan aja buat kamu. Tuh. Sekarang kita akan lihat dari sisi perasaannya dia ya, teman-teman. Aku akan lihat dari sisi perasaannya dia, sebenarnya bagaimana sih perasaan dia sama kamu sesungguhnya, dan kenapa di sini kamu tuh harus happy dia datang gitu. Perasaan dia sesungguhnya kepada kamu, dia merasa dirinya tuh layak untuk kamu, dan tentu saja di sini dia sangat pengen untuk mendapatkan diri kamu, karena dia merasa ya, gue yang pantas nih, gitu. Gue yang pantas, gue yang mampu berada di dekat kamu. Aku adalah orang yang kuat, ya. Di sini memang itu harapannya, karena dia merasa kalian itu memang sudah dipertemukan karena jalannya. Ada kartu The Hierophant. Jadi ketika dia suka sama kamu, ya ibaratnya bukan untuk main-main, sebetulnya seperti itu. Pisah atau enggak, ya. Makanya kenapa di sini ada energi mungkin yang kalian sudah merasakan atau belum. Di sini ada energi yang kayak datang dan pergi, kayak gitu. Dia kalau lagi arusnya kencang sama kamu ya, wah, kencang banget, bisa seharian loh. Di luar dia tuh ingin sekali nyaman ya di hubungan ini. Dia tuh mengharapkan kamu tuh menjadi seseorang yang memang paham dia, bahkan ya dia pengen punya anak dari kamu. Terus aku ngelihatnya kalau ini misalnya impossible ya, setidaknya dia mendapatkan kenyamanan dari kamu. Kemudian kamu tuh sangat mengerti dia, karena kenapa? Dari sisi kamu, dia melihat kamu tuh adalah seorang pekerja keras, jadi sesuai. Kalau dia punya power, apa ya? Dia merasa kayak ya dapat orang yang mengerti dan dapat orang yang bekerja keras adalah menurut dia adalah orang yang mandiri gitu loh. Jadi nggak banyak rempong. Yang ketiga, dia tahu kamu tuh orangnya tuh membahagiakan orang lain juga. Jadi kayak perhatian dari kamu tuh nyata aja. Ada kartu Ace of Swords. Sebenarnya hal ini tuh sudah lama ya dipikirkan sama dia. Dia tahu
bahwa memang niatannya serius. Itu udah lama banget dipikirin. Terus di sini ada kartu Five of Pentacles. Dia tuh nggak tahu mau bergantung sama siapa. Kayak merasa kesepian ya. Terus dia kayak merasakan kayak perputaran hidupnya tuh kayak lambat gitu loh teman-teman. Jadi dia tahu nih, dia tahu ritme kamu tuh cepat. Jadi dia kayak merasa termotivasi atau dia merasa kayak wah ini orang yang nggak bisa aku sia-siakan gitu. Dan yang terakhir dia memang gimana ya? Aku bisa bilang di balik kelemahannya dia, ketika dia datang sama kamu, dia jadi kayak orang yang kuat aja. Kayak merasa yakin lah dengan apa yang dia jalani, walaupun sulit gitu loh. Jadi keuntungannya dia ketemu sama kamu, kenapa dia mau banget sama kamu ya karena dari dasar hatinya sendiri aku bisa ngelihat dia memang sudah punya keinginan bertemu dengan seseorang tuh yang kayak sparring partner ya, seimbang gitu loh. Ini kalau kita bicara masalah pentacles, banyak pentacles di sini ya intinya yang nyata gitu loh, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dibuktikan. Jadi dia tuh udah nggak mau lagi yang kayak ketemu sama orang yang banyak memberikan harapan yang dia juga tidak bisa mengimbangi, atau dia udah berusaha banyak buat orang itu tapi orang itu nggak bisa ngimbangin dia, karena dia adalah tipe-tipe orang yang dominan banget. Ketemu sama kamu di sini yang mungkin ingin apa ya, yang bisa dikontrol. Terus kamu juga di sini orangnya banyak memberikan perhatian, maka benefitnya banyak di dia gitu loh. Selain itu dia melihat kamu adalah orang yang stabil ya, karena ada kartu Queen of Pentacles itu dia kayak melihat sisi ketegasan dan juga sisi keibuan dari kamu. Kalau kamu wanita dia suka gitu, kalau misalnya pria kamu tuh kayak menghormati wanita lah gitu, itu yang dia suka. Jadi dia merasa kayak punya ibu kedua, punya kakak kedua gitu, punya saudara kedua. Komplit lah hidupnya dia ya. Ini apalagi ada energi Taurus sama Libra. Kemudian ada kartu Virgo, ada kartu Taurus juga di sini ya. Walaupun susah tapi kayak tahan banting gitu. Dia tahu kok kamu tuh misalnya pernah terpuruk. Hidup kamu tuh juga nggak yang gampang langsung sukses gitu, tahu orang ini ya. Kita punya energi The Hermit di sini. Nah, energi The Hermit ini sebetulnya kayak dia tuh sudah banyak merenung ya. Koneksi channeling dia sama kamu tuh sudah tahu. Otomatis kalau The Hermit itu dia kayak memantau kamu dari jauh juga. Tuh, banyak sesuatu yang diekspresikan dari dalam pikiran teman-teman. Memang apa ya, sudah ada niat, rencana, keinginan ya, karena di sini pengen ada action gitu loh. Ada kartu The Judgment. Kartu The Judgment itu intinya apa sih? Kayak dia kayak menyeimbangkan ya. Misalnya gini, kartu Judgment itu kenapa aku jadi lupa ya? Kartu Judgment itu kayak ntar dulu deh gitu lah. Aku kayak mau apa ya, kayak ingin terbuka gitu loh, kayak ini tuh udah harinya gitu, akan ngomong pada harinya. Ada kartu Ten of Swords. Nah di sini teman-teman, kamu tahu nggak ada kartu Judgment sama kartu Ten of Swords? Intinya kamu tuh kayak satu tujuan dia yang kayak ngelepasin dia dari energi yang jelek gitu. Aku ngelihatnya kayak in the end pada akhirnya tuh aku ingin berarah ke arah kamu. Aku bisa ngeliat di sini tuh hubungan kalian adalah hubungan yang saling networking ya. Hubungan networking tuh apa sih? Mau jauh di mana tapi masih kayak ketemu gitu loh. Walaupun memang kalian tuh mungkin sama dia ya banyak sekali mungkin nanti ya kayak ada adu pendapat, itu ada pasti. Tetapi kayak dia merasa tertantang untuk menjawab itu. Paham kan maksudku? Jadi kalau aku levelnya di sini aku mesti dapet cewek tuh minimal atau cowok yang minimal setara. Nah, itu yang aku dapet. Karena dia merasa kayak kamu tuh adalah the only one. Setelah dia berpikir lama, merenung, ya tujuan dia tuh untuk mengakhiri segala bentuk rasa sakit adalah ke kamu. Dia merasa kamu tuh adalah healing atau healer ya. Kemudian kita lihat lagi di sini.
Nah, tuh kan teman-teman, aku baru ngomong apa? Healer. Ketemu lagi wounded healer. Ini aku bener-bener ngocok ya. Jadi di sini itu lebih seperti ada checkmate. Checkmate itu ibaratnya kalau ini di Afrika dia tuh dewi kucing, ya, dewi kucing Afrika. Ini energinya bulan sama kayak kartu The Hierophant, tapi dia lebih kepada healer, energi penyembuhan yang secara spiritual gitu loh. Nah ini, dia melihat kamu adalah penyembuh luka. Kemudian di sini tuh ada kartu The Hermit, tapi namanya Yemaya, dewi mereka. Yemaya ini lebih seperti kepada awakening atau kepada kelahiran kembali, sama kayak kartu The Empress, karena di sini ada orang hamil ya, jadi kelahiran kembali. Menurut dia kamu tuh punya energi seperti ini, makanya dia kenapa tertarik jalan menuju ke arah kamu. Dan di sini ada kartu shame, ya. Kartu shame itu lebih kepada apa ya? Kayak mesti sadar diri, menerima malu, menahan malu. Kalau aku ngelihatnya di sini ya, teman-teman, ini lebih mengarah kepada apapun yang diomongin sama orang gitu loh. Kamu tuh punya energi yang kayak kuat aja gitu. Kayak menahan semua rasa sakit dan lain-lain. Oke? Keren banget ini sih. Ini dewa-dewa dari Afrika ya, dewanya anakku. Kita akan lihat, mungkin ini tidak bisa resonate 100%, tetapi kapankah dia akan datang. Di sini setelah urusan dia selesai, teman-teman. Ya, setelah urusan dia selesai. Perlahan. Jadi tidak bisa terlalu cepat. Masalah dia selesai, slowly dia akan datang. Apakah aku masih punya waktu, Kak? Insya Allah masih ada waktu kalian dipertemukan. Oke, kita lihat koneksinya di sini. Kenapa dia sangat getol ya untuk datang ke kamu? Karena dia merasa kamu tuh memberikan bisikan baik kepada dia. Romansanya juga dapat ya, hubungan koneksi cinta kalian tuh dapat. Kalian itu sama-sama memiliki harapan ya, tidak putus harapan di sini. Banyak sekali kejutan di hubungan kalian. Banyak senangnya. Dia merasa kamu tuh bisa kayak menyadarkan dia, lihat diri kamu sendiri, hargailah diri kamu. Kemudian cinta sejati dan ada koneksi jiwa. Wow, hubungannya bagus banget. Sekarang ya aku nggak akan buka untuk zodiaknya, kita akan langsung aja ke namanya ya teman-teman. Ada Q, D, I, W, Y, V, T, Y, B, U, F, R, Mas Rehan, E, dan L. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. Happy selalu untuk kalian siang ini. See you. Jangan lupa nonton channelku Potato Tarot dan Mela Morgan. See you. Bye-bye.